Baik, saya mau membahas tentang curhatan kawan curhatan kawan saya, di mana beliau merasa gagal dalam konveksi karena kurang komunitas. Sebenarnya gini loh, ya berkali-kali saya katakan kalau kita mau membuka usaha, itu pertama kali yang harus dilakukan adalah survei atau melihat kondisi. Misalkan nih kita tinggal di mana, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. Target pasar kita itu harus dicari. Jadi bukan usaha apa. Kalau mau membuka usaha, bukan pertanyaannya bukan usaha apa ya. Saya mau usaha apa. Salah. Yang harus ditanyakan lebih dulu ada target pasar saya nanti siapa. Yang bakalan jadi pelanggan saya itu nanti siapa, itu yang pertama kali dicari. Seperti halnya kok kayak saya waktu mau membuka usaha laundry, maka yang saya pikirkan adalah orang yang bakal calon jadi pelanggan saya itu siapa, target pasar saya itu siapa, yang akan menjadi calon-calon pelanggan saya itu siapa, itu ditarget dulu. Jadi waktu saya membuka usaha laundry, target saya adalah orang-orang yang sibuk, yang tidak sempat setrika, ya. Begitu juga ketika saya membuka usaha permak, target saya adalah orang-orang yang bajunya sobek di saat zaman orang banyak beli baju, di saat banyak orang beli baju jadi pasti ada yang tidak pas, dan waktu itu usaha laundry saya sudah jalan, maka yang saya bidik adalah baju laundryan pelanggan saya banyak yang sobek. Jadi pertama kali yang dipikir adalah target pasar atau orang-orang yang bakalan menjadi calon pelanggan saya itu siapa, itu yang harus dipikirkan. Nah, ketika sudah ketemu nih, misalkan mau buka konveksi nih, pertama kali yang harus kita lihat adalah target pasar saya siapa. Nah, mau membuka usaha konveksi harus punya klien, harus punya kenalan orang-orang yang ada di sekolahan, misalnya teman-teman guru, ya kan? Yang namanya konveksi kan menerima orderan dalam jumlah banyak. Kita bisa target pasarnya adalah sekolahan-sekolahan. Karena target pasarnya sekolahan-sekolahan, maka kita harus mendekat ke sana. Jadi mengenal banyak guru. Bagaimana caranya? Ya terserah bagaimana caranya. Mungkin dengan main-main di dekat situ sehingga kenal guru, Bu ngajar di mana, bla 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 lah, kita jalin komunikasi intens. Jadi bukan langsung cari order. Kita itu kalau mau menjaring usaha, mengembangkan usaha, yang dicari itu bukan langsung cari order, bukan, tapi cari target pasar. Jadi dekati dulu guru-guru, sekolahan-sekolahan, atau kantor-kantor kayak kantor desa, itu kan pasti butuh seragam, butuh taplak, dan lain-lain tuh. Nah, kalau kita sudah punya target pasarnya, barulah kita lihat diri kita. Ada nggak ilmu kita ke sana? Untuk seorang seorang pengusaha konveksi, dia harus harus siap armada. Yang namanya konveksi kan usaha yang mengambil pekerjaan dalam jumlah besar, maka dia harus punya armada, harus punya karyawan yang siap kerja. Nah, kalau karyawannya sudah disiapkan, dia harus punya order, ya. Punya karyawan, nggak ada orderan, karyawannya mau ngapain, gitu loh. Kalau konveksi kan rata-rata borongan, jadi harus pinter. Mau membuka konveksi harus pinter cari order, harus punya karyawan, harus punya alat-alat mesin jahit yang mumpuni, yang bisa diajak kerja cepat, karena kan mengambil orderan dalam jumlah besar. Kalau semua itu kita tidak punya, kok kita berani-beraninya membuka usaha konveksi, artinya Anda salah tempat. Anda salah mengambil jalur, ya. Kalau memang ilmunya kita ini masih ilmu tailor, ya buka tailor saja. Kalau kita punya ilmu konveksi, ya kita harus lengkapi dengan mencari target pasar terlebih dahulu. Pasarnya sudah dapat, ordernya sudah dapat, armadanya sudah ada, kita juga sudah ngerti kain. Untuk konveksi itu kan biasanya harganya murah tuh. Kita harus punya tempat di mana cari kain yang murah dalam jumlah banyak, harus punya itu. Jadi semua itu harus terpenuhi. Kalau enggak ya membuka usaha konveksi ya Senin Kemis masih sambil belajar. Saya punya teman saya namanya Pak Priyati Ponorogo,
beliau adalah selain teman sharing saya, teman berbagi ilmu, juga beliau adalah teman berbagi job, teman berbagi job. Nah, Bapak Priyadi ini orangnya enggak tahu dunia jahit. Dia enggak tahu di dunia jahit. Dia mengawali usaha konveksinya dari kepiawaiannya nyales. Jadi Pak Priyadi ini dulunya itu sales. Dia datang ke sekolahan-sekolahan menawarkan seragam, di mana seragam itu beliau belinya di pasar. Beliau beli di pasar, terus kemudian dibawa ke sekolah, ditawarkan seragam-seragam itu, dapat job. Nah, setelah itu beli di pasar kok harganya mahal, dia mulai berpikir bagaimana caranya mencari harga yang lebih murah. Akhirnya dia datang ke konveksi. Ketika ada orderan, dia sudah dapat orderan, dia nggak lagi beli di pasar, tapi mencari konveksi yang bisa diajak kerjasama. Dia kerjasama dengan salah satu konveksi, terus kemudian dia ngasih job ke konveksi tersebut, bajunya sudah jadi, dikirim ke sekolahan. Jadi latar belakang dari teman saya yang namanya Priyadi ini adalah sales ya. Dia cuma cari job, dikerjakan di tempat lain, kemudian dijual lagi ke tempat lain tuh. Nah, lama-lama dia belajar. Dari memberi job itu dia belajar beli kainnya di mana, terus dia perhatikan cara kerjanya gimana, terus dia berpikir, kalau saya bisa nyari job, berarti dia nggak kekurangan job. Yang dia butuhkan daripada memberi order ke konveksi lain, kenapa nggak bikin konveksi saja? Akhirnya teman saya yang namanya Priyadi ini menggadaikan, dia nggak punya modal, dia menggadaikan motor satu-satunya, dibuat pinjam ke bank, terus kemudian dapat uang dipakai beli mesin. Dia sama sekali nggak punya ilmu jahit, nggak bisa motong, nggak ngerti jahit, cuman dia punya ilmu mencari job dan sudah tahu beli kain di mana ya, karena dia kan sudah belajar tuh beli kain dikerjakan di konveksi. Nah, akhirnya lambat laun dia bisa beli mesin, dia juga punya job yang banyak. Akhirnya dia ngiklan cari tukang jahit yang sudah bisa motong, siap kerja di konveksi, orderan full gitu. Nah, akhirnya dapatlah satu orang ahli namanya Mas Ari. Ya, ada saya akrab dengan mereka. Namanya Mas Ari. Mas Ari ini adalah staf ahli, tenaga ahli di situ. Yang motong Mas Ari, yang jahit Mas Ari, waktu itu baru satu orang. Terus kemudian ketika diajak belanja pun Mas Ari yang diajak. Jadi Mas Ari ini yang menangani semua usahanya Pak Priyadi. Pak Priyadi yang nyari job sekaligus yang belanja, yang mau lengkapi kebutuhan. Tenaga ahlinya sudah ada. Lambat laun berkembang, akhirnya karyawannya ada 5. Setelah karyawannya ada 5, nih si yang namanya Mas Ari ini ingin merubah nasib. Pamitan sama Pak Priyadi ini mau pergi ke Bali. Untuk mencari penghasilan yang lebih besar, karena kalau di tempatnya Pak Pri itu ibaratnya itu kurang lah, dia merasa kurang dan ingin mengadu nasib, cari pengalaman, pergilah ke Bali Mas Ari ini. Nah, tapi karena hubungan yang baik, sebelum pergi ke Bali, Mas Ari ini Mas Priyadi ini kan bingung, mau ditinggal sementara saya tidak bisa motong, gimana usaha konveksi saya kalau saya ditinggal oleh tenaga ahli saya. Akhirnya sebelum Mas Arinya ini pergi ke Bali, diajarilah secara singkat, toh tiap hari juga melihat di situ, pelan-pelan dia bisa motong. Nah, Mas Ari berangkat ke Bali. Akhirnya ternyata beberapa bulan di Bali tidak seperti yang diharapkan. Di sana kerjaannya nggak tetap ya. Akhirnya kembali lagi ke Mas Priyadi ini. Mas Priyadinya sudah mulai pinter motong-motong. Nah, Mas Ari kembali di situ ya, terus melanjutkan pekerjaan, dan alhamdulillah makin berkembang pesat, karyawannya terus bertambah. Sekarang kalau tidak salah ada 12. Itu sudah nambah karyawan laki-laki yang buat ngedit, buat segala macam. Terus kemudian lagi-lagi Mas Ari ini tenaga ahlinya ini ingin mengubah nasib, ingin pergi ke luar negeri ya. Akhirnya
Mas Arinya pergi ke luar negeri di saat Pak Priyadinya sudah pinter. Jadi penting sekali bagi kita untuk terus mengembangkan diri. Kalau kita ingin usaha kita berkembang, maka kitanya juga harus dikembangkan. Tuh ya. Jadi untuk Anda yang mau usaha konveksi, harus punya ilmunya. Gimana cara menjalankannya, gimana cari jobnya, dan lain-lain. Jangan bunuh diri. Belum punya ilmunya, sudah mendirikan konveksi, akhirnya nggak dapet job, akhirnya apa yang terjadi? Sepi ya. Jadi harus cari ilmunya dulu.